Saya membeli sebuah buku pada tahun 1949 oleh seorang bernama Ben Graham yang berjudul The Intelligent Investor. Selain biaya untuk 2 lisensi pernikahan saya, itu adalah investasi terbaik yang pernah saya buat. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mungkin tidak akan menarik perhatian Anda jika Anda melihatnya di jalan. Mengapa? Karena dia hidup sederhana. Dia masih tinggal di rumah yang dibelinya bertahun-tahun lalu, mengemudikan mobil yang jelas bukan model terbaru, dan tidak pernah memamerkan merek desainer. Kesederhanaan ini, yang hampir memberikan kesan miskin, membuat banyak orang bingung. Namun, semua ini adalah bagian dari gambaran yang lebih besar, sebuah butir kebijaksanaan tentang kekayaan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu kaya memilih untuk terlihat tidak kaya? Ini berkaitan dengan prinsip yang mungkin tampak bertentangan dalam dunia yang dipenuhi pameran dan media sosial. Prinsip ini adalah mengapa terlihat miskin atau hidup sederhana bukan hanya pilihan pribadi, tetapi juga pilihan strategis. Kebijaksanaan ini lebih dari sekadar menghemat uang atau tidak peduli tentang barang-barang mewah. Namun itu tentang kebebasan dan keamanan finansial yang datang ketika Anda tidak terikat untuk memamerkan kekayaan Anda. Ini tentang membuat uang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Dan tentang ketenangan pikiran yang datang dari mengetahui bahwa nilai Anda tidak terikat pada merek yang Anda kenakan atau mobil yang Anda kendarai. Jadi mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk mengadopsi gaya hidup yang terlihat miskin? Dalam video ini, kita akan membahas 7 alasan mengapa terlihat miskin itu penting untuk kekayaan sejati. Kita akan melihat cerita individu yang telah menguasai seni ini dan memberikan tips praktis tentang bagaimana Anda juga bisa melakukannya. Ini bukan hanya tentang menghemat uang, ini adalah perubahan pola pikir. Ini tentang memahami bahwa kekayaan sejati tidak terlihat melalui mobil mewah atau pakaian desainer, tetapi melalui pilihan dan kebebasan yang memungkinkan keputusan finansial tersebut. Mari kita mulai dengan alasan pertama. Terlihat kaya adalah cara cepat untuk bangkrut. Ini mungkin terdengar ekstrim, jadi mari kita pahami dengan sebuah cerita yang umum namun selalu mengejutkan. Bayangkan seorang penulis terkenal, sebut saja Alex. Alex menulis novel terlaris yang membuatnya terkenal dalam semalam. Dia menghasilkan uang yang tampak tak ada habisnya, katakanlah $25.000 sebulan. Terjebak dalam kesuksesan, Alex mulai hidup mewah, apartemen di pusat kota, liburan eksotis, pakaian desainer, dan semua yang lainnya. Pengeluaran bulanan Alex membengkak untuk menyamai pendapatannya, mencapai angka $25.000 dengan mudah. Namun, dunia penerbitan buku itu tidak stabil. Buku terlaris hari ini bisa menjadi judul yang terlupakan besok. Ketika hype mereda, pendapatan Alex juga menurun, tetapi pengeluaran mewahnya tetap ada. Meskipun cek gajinya besar, dia mendapati dirinya diambang kebangkrutan, hanya satu tagihan tak terduga dari bencana. Kisah ini bukan hanya berlaku untuk atlet atau penulis. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang menyamakan kekayaan dengan tampilan luar kekayaan. Inti dari poin ini adalah bahwa terlihat kaya adalah cara tercepat untuk bangkrut. Ini adalah perangkap menipu yang menarik banyak orang dengan janji, status dan pengakuan, tetapi meninggalkan mereka tanpa hasil. Ketika ombak berbalik, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, jika pengeluaran Anda sama dengan pendapatan Anda sedang menyiapkan diri untuk jatuh. Jadi, mengapa terlihat miskin atau lebih tepatnya hidup sederhana sangat penting? Karena itu berkelanjutan. Ini tentang membangun benteng di sekitar masa depan finansial Anda, bata demi bata, daripada membangun fasad yang bisa runtuh kapan saja. Ketika Anda memprioritaskan menabung dan berinvestasi daripada memamerkan, Anda menciptakan penyangga terhadap ketidakpastian hidup, jaring pengaman yang memungkinkan Anda menghadapi badai apapun.
Apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah dengan menilai pengeluaran Anda. Apakah mereka sejalan dengan tujuan finansial jangka panjang Anda, atau lebih tentang menjaga penampilan? Alih-alih meningkatkan mobil Anda ke model terbaru, pertimbangkan untuk menginvestasikan uang itu atau menabungnya untuk hari hujan. Filosofi terlihat miskin untuk membangun kekayaan sejati yang bertahan lama, bukanlah tentang menyangkal diri Anda dari kebahagiaan hidup, tetapi tentang memilih kebahagiaan tersebut dengan bijak, memastikan bahwa mereka berkontribusi pada kekayaan Anda daripada mengurasnya. Ini adalah pelajaran dalam disiplin, dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan dalam memahami nilai uang yang sebenarnya bukan sebagai alat untuk dipamerkan, tetapi sebagai sumber daya untuk membangun masa depan yang aman dan makmur. Alasan berikutnya, mengapa terlihat miskin sangat penting untuk mengumpulkan kekayaan sejati adalah menghindari beban berat dari kewajiban. Berusaha untuk terlihat kaya seringkali mengikat Anda dengan kewajiban finansial yang sulit untuk dilepaskan. Daya tarik untuk tampil kaya dapat menyebabkan akumulasi kewajiban seperti tagihan kartu kredit yang melonjak akibat pemborosan pada mode mewah, pinjaman mobil untuk kendaraan yang menarik perhatian, atau hipotek besar untuk rumah yang lebih tentang status daripada kenyamanan. Setiap pilihan ini yang didorong oleh keinginan untuk terlihat kaya tidak hanya menggerogoti rekening bank Anda dalam jangka pendek, tetapi juga mengikat masa depan finansial Anda dengan pembayaran yang berkelanjutan. Pikirkan tentang ini. Setiap dolar yang Anda salurkan untuk membayar kewajiban ini adalah dolar yang tidak dihabiskan untuk membangun aset Anda, hal-hal yang sebenarnya dapat tumbuh kekayaan Anda seiring waktu. Ini seperti terjebak dalam roda hamster pengeluaran, di mana semakin cepat Anda berlari menuju penampilan kaya, semakin jauh Anda dari kemajuan finansial yang nyata. Mari kita soroti sosok yang memahami kebijaksanaan kekayaan. Ingvar Kamprad, pendiri IKEA. Meskipun menjadi miliarder, Kamprad terkenal mengemudikan Volvo tua dan terbang kelas ekonomi. Dia tidak menghemat uang karena kebutuhan, tetapi secara strategis menghindari perangkap kewajiban dengan memilih untuk tidak menghamburkan uang pada aset yang menyusut. Kamprad bisa menginvestasikan lebih banyak ke dalam perusahaannya dan kekayaan pribadinya, menggambarkan mengapa terlihat miskin bukan hanya fase, tetapi keputusan finansial yang strategis. Mengadopsi pendekatan ini berarti mengevaluasi kembali kebiasaan belanja Anda dengan mata yang tajam pada masa depan. Ini tentang bertanya pada diri sendiri sebelum setiap pembelian. Apakah ini menambah kewajiban saya atau aset saya? Perubahan pola pikir ini adalah langkah praktis pertama Anda menuju mengadopsi gaya hidup yang memprioritaskan kesehatan finansial jangka panjang daripada penampilan jangka pendek. Dengan secara sadar memilih untuk terlihat miskin, Anda memilih kehidupan yang mungkin tidak memiliki simbol-simbol mencolok dari kekayaan, tetapi kaya akan aset. Aset tidak seperti kewajiban berkontribusi pada kekayaan Anda, menawarkan pengembalian atas investasi Anda, baik melalui tabungan, saham, atau real estate yang menghargai seiring waktu. Pilihan strategis ini memungkinkan Anda membangun fondasi finansial yang kokoh, yang mampu bertahan dari ketidakpastian hidup, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga pengeluaran tak terduga. Alasan ketiga, mengapa terlihat miskin itu penting adalah karena terlihat kaya membuat Anda hidup dalam mode bertahan. Ketika Anda terjebak dalam daya tarik untuk terlihat kaya, mudah untuk jatuh ke dalam pola di mana hidup Anda berputar di sekitar memperoleh dan mempertahankan simbol status. Siklus ini menghasilkan untuk menghabiskan untuk terlihat kaya, dan kemudian berjuang untuk menghasilkan lagi, menempatkan Anda dalam mode bertahan. Ini adalah gaya hidup di mana setiap gaji ditujukan untuk pembayaran berikutnya pada mobil mewah, pakaian desainer, atau hipotek besar yang berlebihan.
Tidak peduli seberapa banyak Anda menghasilkan, jika Anda terjebak dalam siklus ini, Anda hanya selangkah dari bahaya finansial. Disinilah kebijaksanaan untuk terlihat miskin menjadi pengubah permainan. Dengan memprioritaskan gaya hidup yang sederhana dan fokus pada akumulasi aset, Anda beralih dari sekadar bertahan hidup menjadi benar-benar berkembang. Ini bukan tentang mengorbankan kesenangan, tetapi tentang memilih kehidupan di mana uang berfungsi sebagai alat untuk pertumbuhan, bukan hanya sarana untuk mengikuti orang lain. Mari kita ambil inspirasi dari Sam Walton, pendiri Walmart. Meskipun membangun salah satu jaringan retail paling sukses dan mengumpulkan kekayaan yang signifikan, Walton dikenal mengemudikan truk pickup tua dan menjaga profil rendah. Dia tidak hidup dalam mode bertahan. Dia berkembang, memfokuskan sumber daya pada pertumbuhan bisnis dan investasi. Pendekatan Walton menggambarkan kebijaksanaan kekayaan ini dengan sangat baik, menggunakan uang sebagai pengungkit untuk penciptaan kekayaan, bukan sebagai jangkar yang menarik Anda ke bawah ke lautan kewajiban. Mengadopsi pola pikir ini dimulai dengan penilaian diri yang kritis. Mulailah dengan memeriksa kebiasaan belanja Anda dan bertanya pada diri sendiri, apakah setiap pengeluaran mendorong Anda menuju bertahan hidup atau membantu Anda berkembang. Ini mungkin berarti membuat beberapa keputusan sulit, seperti memilih mobil yang lebih terjangkau atau mengecilkan ruang tinggal Anda untuk membebaskan sumber daya untuk investasi. Selain itu, mengadopsi gaya hidup yang terlihat miskin mendorong Anda untuk melihat uang dengan cara baru. Alih-alih melihat pendapatan Anda sebagai sarana untuk membiayai pembelian mewah berikutnya, anggaplah itu sebagai alat untuk membangun portofolio aset Anda. Ini bisa melalui investasi dalam saham, real estate, atau bahkan memulai usaha sampingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber pendapatan pasif yang bekerja untuk Anda, memastikan stabilitas dan pertumbuhan finansial. Intinya, perjalanan dari mode bertahan hidup menuju berkembang adalah bukti kekuatan transformatif dari kebijaksanaan kekayaan. Ini menekankan mengapa terlihat miskin bukan hanya tentang estetika kesederhanaan, tetapi pendekatan strategis menuju kebebasan finansial. Dengan hidup sederhana dan berinvestasi dengan bijak, Anda membuka jalan untuk masa depan di mana kekayaan tidak hanya diukur oleh kepemilikan material, tetapi oleh keamanan dan peluang yang diberikan oleh aset Anda. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini, komentar kata "lebih" agar saya tahu alasan penting lainnya mengapa terlihat miskin. Bukan hanya pilihan, tetapi langkah strategis dalam permainan catur kehidupan adalah cara ini memengaruhi bagaimana orang memandang dan memperlakukan Anda. Ketika Anda mengenakan kekayaan Anda di lengan baju, Anda menjadi mercusuar, bukan hanya kesuksesan yang bisa positif, tetapi juga peluang bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dari status finansial Anda. Ini adalah fenomena yang telah kita lihat berulang kali, di mana tiba-tiba teman, keluarga, dan bahkan orang asing mulai melihat Anda bukan karena siapa Anda, tetapi karena apa yang dapat Anda tawarkan kepada mereka. Pergeseran persepsi ini dapat menyebabkan harapan akan dukungan finansial, menarik hubungan yang tidak tulus, dan dalam beberapa kasus menjadikan Anda target bagi mereka yang ingin mengeksploitasi kekayaan Anda. Sekarang pertimbangkan alternatifnya, mengadopsi gaya hidup di mana kekayaan Anda tidak segera terlihat. Pendekatan ini mendorong interaksi dan hubungan yang didasarkan pada koneksi yang tulus, bukan harapan finansial. Ini tentang dihargai karena karakter Anda, ide-ide Anda, dan kebersamaan Anda tanpa pertanyaan mendasar tentang manfaat finansial yang mungkin datang dari mengenal Anda. Terlihat miskin adalah strategi yang kuat untuk melindungi tidak hanya aset finansial Anda, tetapi juga kesejahteraan pribadi Anda. Ini tentang menciptakan kehidupan di mana Anda dinilai berdasarkan karakter Anda,
bukan rekening bank Anda, membina hubungan yang berkembang atas dasar ketulusan dan saling menghormati. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kekayaan Anda, tetapi juga memperkaya hidup Anda dengan cara yang tak terukur, membuktikan bahwa kadang-kadang hidup yang paling kaya adalah yang dijalani dengan tenang di latar belakang. Contoh utama dari kebijaksanaan kekayaan ini dalam tindakan adalah Chuck Finney, miliarder pendiri Duty Free Shoppers. Finney menjalani gaya hidup yang terkenal hemat, sering terbang kelas ekonomi, dan mengenakan jam tangan seharga $15 meskipun kekayaannya yang besar. Pendekatannya untuk terlihat miskin memungkinkannya untuk menjelajahi dunia tanpa beban persepsi yang dihasilkan oleh kekayaan, lebih memfokuskan pada upaya filantropisnya. Kehidupan Finney menekankan kebebasan yang datang dengan menyimpan kekayaan Anda, kebebasan untuk bergerak melalui dunia tanpa beban harapan eksternal, adalah tim benar-benar yang didasarkan pada keaslian. Jadi, bagaimana Anda mulai mengintegrasikan kebijaksanaan ini ke dalam hidup Anda? Ini dimulai dengan keputusan sadar untuk meredakan simbol-simbol kekayaan yang terlihat. Ini tidak berarti menjalani kehidupan yang tidak nyaman atau tanpa kesenangan, tetapi memilih untuk berinvestasi dalam pengalaman dan barang-barang berdasarkan nilai intrinsiknya, bukan kemampuannya untuk memamerkan kekayaan. Lebih jauh lagi, ini tentang menetapkan batasan, terutama dengan orang-orang di sekitar Anda. Menjadi diskret tentang status finansial, Anda dapat membantu mengelola harapan orang lain dan melindungi Anda dari menjadi sumber daya finansial yang tidak diinginkan. Diskresi ini tidak hanya melindungi aset Anda, tetapi juga memastikan bahwa hubungan Anda dibangun di atas dasar rasa hormat dan koneksi yang tulus. Jadi, keputusan untuk terlihat miskin berfungsi sebagai langkah perlindungan, cara untuk menjelajahi kompleksitas dinamika sosial di dunia di mana persepsi kekayaan dapat secara signifikan memengaruhi interaksi dan hubungan. Ini adalah bukti dari pepatah bahwa kekayaan terbesar adalah hidup dengan puas dengan sedikit, memungkinkan Anda untuk menghargai hubungan manusia yang otentik, bebas dari distorsi yang dapat dibawa oleh kekayaan yang terlihat. Selanjutnya, alasan kelima mengapa terlihat miskin itu penting untuk kekayaan adalah bahwa menjadi kaya bukan tentang membuat satu keputusan monumental yang besar, tetapi tentang kekuatan dari pilihan kecil yang tampaknya tidak signifikan yang kita buat setiap hari. Konsep ini menyoroti kebenaran bahwa membangun kekayaan itu mirip dengan meletakkan bata. Setiap bata mungkin tidak tampak banyak sendirian, tetapi bersama-sama mereka dapat membangun sebuah benteng. Ini adalah keputusan sehari-hari, hal-hal kecil seperti memilih situasi hidup yang lebih sederhana, memilih mobil yang dapat diandalkan, tetapi tidak mencolok atau bahkan melewatkan latte mahal yang terakumulasi seiring waktu. Pilihan-pilihan ini mungkin tampak kecil secara terpisah, tetapi secara kolektif, mereka adalah fondasi kebebasan finansial. Mari kita pertimbangkan pengalaman seorang YouTuber yang berdedikasi, yang selama 2 tahun mengembangkan salurannya dari 0 hingga 880.000 pelanggan dan lebih dari 7 juta tampilan. Prestasi ini tidak datang dari satu video viral atau keberuntungan, tetapi dari banyak keputusan kecil, pembuatan konten yang konsisten, memahami audiens, belajar dari kegagalan dan keberhasilan, serta terus mengasah keterampilan mereka. Sama seperti dalam membangun kekayaan, kesuksesan saluran ini bukan tentang momen-momen mencolok, tetapi tentang kerja keras yang stabil setiap hari dan pilihan yang dibuat sepanjang jalan. Mengadopsi gaya hidup di mana Anda terlihat miskin langsung berhubungan dengan strategi ini. Ini tentang membuat keputusan sehari-hari yang mungkin tidak memberikan kepuasan instan, tetapi akan berkontribusi secara signifikan terhadap kekayaan Anda dalam jangka panjang. Hidup sederhana membebaskan sumber daya yang dapat diarahkan
untuk investasi dan tabungan, perlahan tetapi pasti membangun jaring pengaman finansial Anda. Misalnya, pertimbangkan kisah Azim Premji, seorang tycoon bisnis India yang dikenal karena kesederhanaannya. Meskipun menjadi salah satu orang terkaya di negara itu, pilihan Premji untuk mengemudikan mobil yang sederhana dan terbang kelas ekonomi bahkan sebagai miliarder adalah bukti kekuatan keputusan kecil sehari-hari. Ini adalah gaya hidup yang menekankan substansi daripada penampilan, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan bukan untuk mempertahankan citra, tetapi untuk membangun kekayaan yang bertahan lama. Jadi, bagaimana Anda mulai menerapkan kebijaksanaan kekayaan ini dalam hidup Anda? Mulailah dengan mengevaluasi kebiasaan belanja harian Anda. Cari area di mana Anda dapat mengurangi tanpa secara signifikan memengaruhi kualitas hidup Anda. Ini bisa sesederhana membuat kopi di rumah daripada membelinya, atau memilih transportasi umum daripada sewa mobil yang mahal. Setiap keputusan mungkin tampak kecil, tetapi bersama-sama mereka menambah jumlah tabungan yang substansial yang dapat diinvestasikan dalam aset. Selain itu, terima pola pikir bahwa terlihat miskin bukan tentang pengorbanan, tetapi tentang prioritas. Ini adalah memilih untuk memprioritaskan masa depan finansial Anda daripada kepuasan instan. Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada akumulasi kekayaan, tetapi juga membudayakan disiplin dan kesadaran tentang pengeluaran yang dapat bermanfaat di semua bidang kehidupan. Pilar kebijaksanaan keenam ini adalah kontras yang mencolok dengan tontonan umum individu yang berusaha memamerkan kekayaan mereka, seringkali dengan mengorbankan stabilitas finansial mereka. Ini adalah pengingat kritis bahwa kekayaan sejati tidak merasa perlu untuk mengumumkan dirinya. Dorongan untuk terlihat kaya, untuk memamerkan gaya hidup yang dipenuhi dengan kemewahan dan kemewahan, seringkali membawa banyak orang ke jalur yang dipenuhi utang, fasade yang berkilau dari mobil mewah, mansion yang luas, dan pakaian desainer lebih sering daripada tidak menyembunyikan kenyataan utang mobil, hipotek besar, dan kartu kredit yang terpaksa dibatasi. Kebutuhan yang terus-menerus untuk membuktikan status finansial kepada orang lain bukan hanya beban finansial tetapi juga beban psikologis. Mengapa begitu banyak yang terjebak dalam perangkap kebutuhan untuk memamerkan kekayaan? Karena dalam masyarakat saat ini ada kesalahpahaman bahwa kekayaan hanya divalidasi ketika diakui oleh orang lain. Namun, esensi kekayaan sejati terletak pada ketidaknampakannya, tetapi pada kebebasan, keamanan, dan pilihan yang diberikannya kepada Anda. Ini adalah ukuran kekayaan yang sebenarnya, elemen yang sangat pribadi dan jauh lebih memuaskan daripada simbol material apapun. Konsep ini mengingatkan kita pada individu seperti Warren Buffett, yang meskipun menjadi salah satu orang terkaya di planet ini, terkenal karena gaya hidupnya yang sederhana. Pilihan gaya hidup Buffett mulai dari tinggal di rumah yang dia beli pada tahun 1950-an hingga mengemudikan mobil yang sederhana, mengungkapkan prinsip yang dia jalani. Kekayaan sejati bukanlah tentang memamerkan apa yang Anda miliki, tetapi tentang menghargai nilai dari apa yang telah Anda bangun. Ini tentang ketenangan pikiran yang datang dari keamanan finansial, bukan pengakuan sosial yang sementara. Jadi, bagaimana Anda mulai mengadopsi kebijaksanaan kekayaan ini dalam hidup Anda? Mulailah dengan mengubah perspektif Anda tentang apa artinya menjadi kaya. Pahami bahwa manfaat paling mendalam dari kekayaan adalah kebebasan yang diberikannya, bukan barang-barang yang dapat dibelinya. Latih rasa syukur atas keamanan dan pilihan yang dibawa oleh kekayaan Anda, daripada merasa terpaksa untuk memamerkan kekayaan Anda demi mencari pengakuan dari orang lain. Selain itu, adopsi gaya hidup yang memprioritaskan kesehatan finansial di atas penampilan. Ini berarti membuat pilihan yang mungkin tidak glamour, tetapi cerdas dan
berkelanjutan. Ini tentang membangun kehidupan di mana keputusan finansial Anda dipandu oleh pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang, bukan oleh keinginan untuk mengesankan. Mengadopsi prinsip terlihat miskin sangat penting untuk membangun kekayaan sejati. Ini bukan tentang meremehkan kesuksesan Anda, tetapi tentang mendefinisikan ulang apa arti kesuksesan bagi Anda. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman bahwa kekuatan sejati dari kekayaan berasal dari kedamaian internal yang diberikannya, bukan dari persepsi eksternal yang diciptakannya. Kebijaksanaan kekayaan berikutnya tentang mengapa terlihat miskin adalah alasan yang paling menarik dari semua. Nilai tak tertandingi dari kedamaian finansial. Kebijaksanaan ini membawa fokus pada imbalan tertinggi untuk kehidupan yang dijalani di bawah kemampuan seseorang, bukan hanya kekayaan di bank, tetapi kekayaan di hati dan pikiran. Ini adalah kebenaran universal bahwa barang-barang yang berkilau dan mewah menarik perhatian kita. Siapa yang tidak pernah berhenti sejenak untuk bermimpi tentang tinggal di mansion di atas bukit atau mengemudikan mobil yang menarik perhatian setiap orang di jalan? Kerinduan akan hal-hal yang lebih baik adalah bagian dari sifat kita, sebuah bukti penghargaan kita terhadap keindahan dan kelimpahan. Namun, sementara keinginan ini adalah hal yang alami, mereka pudar dibandingkan dengan ketenangan yang datang dengan kedamaian finansial. Kedamaian finansial adalah keyakinan yang tenang bahwa tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup Anda aman. Ini adalah kebebasan untuk membuat pilihan bukan berdasarkan kebutuhan finansial, tetapi berdasarkan keinginan pribadi. Ini adalah fleksibilitas untuk mengubah arah hidup Anda tanpa beban batasan moneter. Dan ini tentang tidur nyenyak tanpa terganggu oleh bayang-bayang utang dan ketidakpastian finansial yang menghantui banyak orang. Charles Dickens, meskipun sukses dan terkenal, vokal tentang kebajikan hidup sesuai kemampuan. Dia terkenal menyatakan begini, pendapatan tahunan 20, pengeluaran tahunan 19 dan 6 menghasilkan kebahagiaan. Pendapatan tahunan 20, pengeluaran tahunan 20 menghasilkan kesengsaraan. Dickens tahu bahwa kekayaan sejati bukan tentang mengumpulkan barang-barang, tetapi tentang mengamankan ketenangan pikiran. Jadi bagaimana Anda mulai berjalan di jalur menuju kedamaian finansial? Langkah pertama adalah mengenali bahwa kegembiraan akuisisi itu sementara manfaat keamanan finansial bertahan seumur hidup. Mulailah dengan menilai kebiasaan belanja Anda, mengidentifikasi area di mana pencarian kemewahan dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas hidup Anda. Apakah itu memilih rumah yang memenuhi kebutuhan Anda tanpa membebani anggaran Anda, atau memilih mobil yang dapat diandalkan tetapi bukan simbol status? Setiap keputusan adalah langkah menuju kedamaian yang langgeng. Selain itu, terima praktik menabung dan berinvestasi dengan masa depan dalam pikiran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dana darurat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan langsung Anda, tetapi juga impian jangka panjang dan tantangan yang tidak terduga. Ini tentang menciptakan penyangga yang memungkinkan Anda menghadapi badai kehidupan dengan anggun dan aman. Singkatnya, perjalanan menuju kedamaian finansial melalui terlihat miskin bukan tentang mengisolasi kesenangan atau ambisi. Ini adalah pilihan strategis untuk memprioritaskan ketenangan jangka panjang di atas kepuasan jangka pendek. Destinasi komitmen terhadap gaya hidup yang menghargai kebebasan dan kedamaian di atas kepuasan sementara dari kepemilikan material. Sekarang untuk merangkum seluruh diskusi, ingatlah bahwa kemewahan terbesar adalah kebebasan yang datang dari kedamaian finansial. Ini adalah harta yang jauh lebih berharga daripada daya tarik barang-barang material apapun. Jadi kenakan kaos pudar Anda, kendarai mobil yang dapat diandalkan, dan salurkan sumber daya Anda untuk membangun masa depan di
Mana kekayaan Anda diukur bukan oleh barang-barang yang Anda miliki, tetapi oleh kebebasan dan kedamaian yang Anda nikmati. Inilah di atas segalanya esensi dari kekayaan sejati. Dan itu saja untuk video hari ini. Ingatlah bahwa tujuan dari video ini adalah untuk mendidik Anda tentang berbagai aspek investasi dan bukan untuk memberikan saran investasi spesifik. Investasi melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan Anda harus selalu melakukan riset sendiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualitas sebelum membuat keputusan keuangan. Namun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, dan Anda harus selalu mempertimbangkan risiko investasi sebelum menempatkan uang Anda dalam taruhan. Sekarang, jika Anda menemukan video ini bermanfaat, saya sangat merekomendasikan untuk menonton video saya berikutnya yang merupakan pelengkap sempurna untuk video ini. Jangan ragu untuk membagikan video ini. Mungkin bisa membantu seseorang. Berlanggananlah ke saluran ini dan bagikan pemikiran Anda tentang video hari ini. Terima kasih telah menonton dan saya akan melihat Anda di video saya berikutnya.